Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita ya. Di mana salah satunya adalah kita masih diberi usia, ya, diberi umur, diberi kesehatan, dan juga diberi nikmat yang besar yaitu nikmat iman ya. Sehingga kita meluangkan waktu di sini tujuannya adalah menyambut kehadiran bulan Ramadan ya, tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut. Ini menunjukkan bahwa dalam hati kita masih ada keimanan ya. Karena kita masih lagi mau menyambut bulan Ramadan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para sahabat Nabi ya, dan juga Nabi sendiri, ketika menjelang Ramadan, itu mereka memang sudah melakukan persiapan yang matang. Ya. Kalau Nabi sendiri jauh sebelum Ramadan itu sudah meningkatkan intensitas ibadahnya gitu. Selain juga ada doa yang sering kita dengar ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak bulan Rajab lagi mereka sudah berdoa agar mereka sampai ke bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Artinya mereka memang menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan Ramadan. Ya, nah alhamdulillah kita ini juga punya kesadaran ya untuk menyambut Ramadan ini. Karena begitu banyak orang ya yang karena kesibukannya begitu Ramadan datang mereka nggak sadar. Tahu-tahu ketika besok harus puasa, mereka baru sadar gitu, udah mau Ramadan lagi besok gitu. Ya, belum nyiapin apa. Ya. Kemudian ada juga jenis orang yang mereka jauh-jauh hari menyiapkan penyambutan untuk bulan Ramadan, tapi terlalu semangat. Sehingga yang disambutnya bukan Ramadannya, Idul Fitrinya. Ya. Ramadan belum datang, udah muncul iklan raya. Iklan baju-baju hari raya gitu kan. Bagaimana menyambut hari raya dan lain sebagainya. Padahal Ramadannya belum datang. Sehingga karena semangatnya menyambut hari raya, ya, persiapan menyambut Ramadannya justru malah kurang. Ya. Maka disinilah kita perlu menyiapkan diri, ya, menyiapkan mental kita, pikiran kita, ya, jasmani kita untuk menyambut bulan Ramadan ini agar jangan sampai ketika Ramadan tiba ya, tiba-tiba kita terkejut karena udah harus sahur dan udah harus puasa ya. Maka disinilah perlunya kita menghadiri ataupun menyambut Ramadan ini ya dengan salah satunya adalah acara seperti ini ya. Baik, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Allah. Tema dalam tarhib Ramadan dalam kesempatan ini ya kita temanya adalah menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, ya, menjadi Ramadan yang terbaik. Di antara kita mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh kali mengalami bulan Ramadan. Ada juga yang mungkin Ramadan tahun ini ya adalah Ramadan pertama kali
yang akan dilaksanakan dengan puasa, terutama adik-adik ya. Ada yang mungkin baru 7 tahun, 6 tahun ya, baru akan nyoba puasa ya. Mungkin di antara kaum muslimin juga ada juga yang Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang pertama karena masih Islamnya baru ya. Nah, bagi kita yang sudah mengalami berpuluh-puluh Ramadan ya, kita tidak tahu bahwa Ramadan yang sudah kita lalui sebelum ini adalah Ramadan terbaik. Ya, kita nggak tahu karena bisa jadi kita kurang optimal dalam mengisi Ramadan itu. Ya, maka mumpung kita masih diberi kesempatan ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya ke bulan Ramadan. Mumpung kita berkesempatan ya, sudah di depan mata nih Ramadan. Mumpung kita masih berpeluang untuk memasuki Ramadan lagi, maka kita siapkan dari sekarang agar Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang paling baik. Ya. Dan tentu saja, kalau kita mau menjadikan satu event itu menjadi event yang terbaik, kita harus melakukan persiapan yang matang. Ya, jangan sampai seperti tadi, ya, tiba-tiba Ramadan datang, besok harus puasa, kita terkejut, oh udah Ramadan lagi gitu. Itu artinya kita tidak ada persiapan. Ada yang dimuliakan Allah, Ramadan ini sebenarnya adalah salah satu hadiah dari Allah untuk kita gitu ya. Hadiah dari Allah untuk kita kaum muslimin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada ibadah yang sangat spesial gitu. Ibadah yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ibadah itu, ya, ibadah puasa itu balasannya tidak ditentukan dengan angka-angka. Kalau kita baca Quran kan ada di hadis itu disebutkan bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan dibalas dengan satu hasanah, satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali lipatnya. Ada jelas gitu ya. Kemudian kata Nabi juga untuk memastikan bahwa setiap huruf itu akan diberikan pahala ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Saya tidak menganggap alif lam mim itu satu huruf ya. Tapi kata Nabi, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, berarti kalau kita baru baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Setiap huruf diganjar dengan satu kebaikan, setiap kebaikan diganjar akan dilipat gandakan, ya bergantung kesungguhan dan keikhlasan kita, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti baru alif lam mim sudah 30. Hebat kan? Itu Quran. Dan ternyata ada yang lebih hebat lagi, puasa. Puasa itu ya, kata Allah ya dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, biar urusan aku yang ngasih pahalanya. Allah enggak ngasih tahu 10, 20, 30, 70, 700 enggak. Semau-maunya Allah gitu. Dan jadi ini peluang besar bagi kita untuk mendapatkan hadiah ganjaran pahala dari Allah yang berlipat-lipat, entah berapa kali lipat. Ya. Ini tergantung kepada kualitas puasanya. Karena apa? Karena ada juga ternyata kata Allah ya, yang puasanya itu nggak dapat apa-apa gitu. Karena Allah Maha tahu, sangat tahu gitu. Ya, ini benar nggak puasanya? Ya, ini karena tradisi ataupun karena terpaksa ataupun karena malu orang semua puasa, ya, Allah Maha tahu itu. Karena puasa ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipamer-pamerkan. Ya, kalau ibadah lain bisa dipamerkan kan, salat Allahu Akbar khusyuk gitu, bisa diperlihatkan kekhusyuan itu. Ya. Tapi kalau puasa kelihatannya sama aja gitu. Ya, nggak ada perubahan dalam gerakan, dalam apa, orang puasa sama aja gitu kan. Ya, kalau haji ada tawafnya gitu kelihatan. Kalau puasa kan, ya, paling bedanya kelihatannya
Kayak orang lapar aja gitu ya. Ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Maka dari itu pahalanya wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan balas gitu. Kalau kita optimal, ya, puasa terbaik, insya Allah balasannya itu juga terbaik dari Allah. Tapi kalau kita tidak optimal, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Ya. Kata Nabi, man lam yada qaula zuri wal amala bihi, ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ya, perkataan buruk ataupun bersaksi palsu dan mengamalkan perbuatan-perbuatan buruk itu, maka Allah nggak ada hajat, nggak ada kepentingan Allah, nggak ada keperluan Allah terhadap orang tersebut, meskipun orang itu meninggalkan makan dan minum. Artinya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala gitu. Ya. Kalau dia bersaksi palsu, ya, mengucapkan kata-kata yang buruk yang menggugurkan pahala puasa, maka sia-sia puasanya. Tapi tetap aja dia harus sempurnakan sampai maghrib. Karena kalau dia batalkan ya dosa. Kalau nggak ada alasan, ya. Kalau dia lanjutkan nggak dapat apa-apa, hanya menjalankan kewajiban, ya. Tapi dia gugurkan sendiri pahalanya. Nah ini yang harus kita hati-hati gitu, jangan sampai puasa kita ini puasa yang sia-sia. Ya. Orang yang seperti ini, maka Ramadannya itu bukan Ramadan terbaik. Ramadan yang paling mengenaskan lah buat dia karena lapar, dahaga, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Di sini ada satu hadis. Ini kalau kita pahami, di situ ada anjuran pada kita untuk mengoptimalkan Ramadan kita, untuk menjadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan yang terbaik. Dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atakum Ramadan, kata Nabi, Ramadan sudah menjelang, sudah datang kepadamu. Ya. Syahrul Mubarak, dia adalah bulan yang dipenuhi dengan berkah. Mubarak. Dan di bulan tersebut setan-setan yang paling bajingan, yang roda itu paling udah setan bajingan pula ya. Berarti udah berkali-kali ganda. Itu dibelenggu setan-setan jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu Allah mempunyai satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau beramal soleh di situ berarti amalnya itu lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan 1000 bulan. Lebih baik. Man hurima khairuha, barang siapa yang dia tidak berhasil mendapatkan kebaikan malam itu, maka hurima, maka dia nggak akan dapat apa, nggak akan dapat kebaikan malam itu. Ya. Ini dikeluarkan oleh Nasa'i dan disahkan oleh Albani. Ini peringatan Rasulullah tentang akan datangnya bulan Ramadan yang mana di situ ada keistimewaan. Jadi hadis lain keistimewaannya bukan pintu langit tapi pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan Nabi juga mengingatkan tentang satu malam yang paling baik, yang lebih baik dari 1000 bulan yang akan datang di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita umpamakan bahwa Ramadan ini adalah satu perhelatan akbar. Anggap aja Ramadan ini adalah satu festival besar.
yang mana di dalamnya ada agenda, ada program yang menjanjikan door prize yang besar. Panitianya bilang bahwa di festival ini kami menyediakan yang sangat besar. Besarnya seberapa kami rahasiakan. Kemudian juga di festival itu akan datang satu hadiah utama yang lebih baik dari menabung 1000 bulan. Ataupun dalam festival tersebut kita akan datangkan seorang artis yang sangat terkenal, yang menjadi idola semua. Kalau di pesta buku kemarin kan ada siapa? Di Islam ya kalau nggak salah ya datang. Tapi nggak sempat tarik, cuma baca beritanya aja gitu. Dan itu pun terlambat gitu kan, baru tahu belakangan ya gitu. Nggak pengen tahu. Gitu. Anggaplah begitu gitu. Festival ini akan dihadiri oleh artis kondang. Kita nggak gandung lama dengan artis ini ya. Tapi kita ingin artis yang mengajak kita kepada kebaikan ya. Maka kalau kita tahu bahwa festival ini akan dihadiri pasti kita akan menunggu-nunggu ya. Alangkah ruginya kalau kita baru tahu pengumuman itu setelah peristiwa itu lewat ya. Dan sememangnya di bulan Ramadan itu ada banyak door prize. Banyak ya, kalau kita mau menganggap panitinya itu adalah para malaikat gitu. Perintah Allah. Itu malaikat itu sudah tunduk pada perintah Allah, siap ya. Dengan arahan dari Allah, dan instruksi dari Allah, nih kasih si fulan sekian pahala. Malaikat sudah siap ngasih itu. Ya. Dia nggak tahu berapa pahalanya. Panitianya aja nggak tahu gitu. Ya. Berapa hadiah yang akan diberikan. Kalau kita tahu hadiah seperti itu, kita akan tunggu. Dan di festival itu juga memang akan dihadiri oleh ya, kalau kita ibaratkan tokoh terkenal yang kita idolakan, itu akan hadir, yaitu Jibril di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tamu-tamu kehormatan, malaikat-malaikat akan turun di bulan Ramadan itu, di Lailatul Qadar. Dan roh itu adalah Jibril. Ya. Tamu VIP turun dan si VIP akan datang, yaitu Jibril. Kalau kita tahu acara itu seperti itu, hebatnya pasti kita akan menyiapkan diri. Pasti kita nggak mau ketinggalan dengan acara itu. Dan seperti itulah Ramadan ya. Kita harus berusaha mempersiapkan diri agar kita nggak ketinggalan acara itu dan bisa mengoptimalkan perolehan kita ya, di bulan Ramadan itu ya, supaya dapat doa tadi. Nah, kemudian di hadis berikutnya ini peringatan juga untuk kita ya, agar kita termotivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dan mengisi Ramadan itu dengan amalan yang optimal. Jadi di hadis ini diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat. Ya, menghadiri mimbar, ayo dekat-dekat dengan mimbar. Jadi di Masjid Nabawi itu ada mimbar ya. Kalau mula-mula mimbarnya itu dari satu pohon korma yang ditebang, kemudian dibikin kayak tangga gitu. Ya, ada sekitar 3 tangga. Ya, Nabi bisa terbang di situ. Dan di salah satu riwayat diceritakan bahwa ketika mimbar ini diganti, kormanya ini nangis. Pokok korma yang dijadikan mimbar ini nangis gitu. Nangis karena nggak akan digunakan lagi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tahu nangisnya itu. Tapi ada lagunya kan, ketika pohon korma itu nangis ada nasyidnya. Ya, menjadi juara kata nasyid. Oke. Jadi Nabi naik mimbar, kemudian mengundang sahabat untuk hadir. Ya.
menggunakan, maka kata sahabat kami pun hadir. Kalau mereka pada roja, malah amin. Jadi ketika Nabi SAW naik satu tingkat di tangga itu, ya di rumah itu, di rumah itu, tiba-tiba Nabi bilang amin. Amin naik. Ya. Kemudian naik lagi yang kedua. Kemudian Nabi mengatakan lagi amin, seperti mengaminkan sebuah doa. Ya. Sampailah ke yang ketiga. Nabi mengucapkan amin, berarti sudah sampai di atas itu. Ya. Tiga tahap. Dan setelah itu Abu Bakar menggunakan kalau menggunakan mimbar ini, itu nggak berani sampai ketiga, naik ke yang kedua aja, di bawahnya. Ya, kalau mau pakai mimbar ini. Ya. Oke. Aminnya Rasulullah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan para sahabat, ini kok Nabi tiba-tiba menggunakan amin? Ya. Gak doa ngapa gitu tiba-tiba amin gitu. Ada apa gerangan? Maka para sahabat pun bertanya, ya, setelah Nabi turun dari mimbar itu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar darimu pada hari ini sesuatu yang kami nggak pernah dengar sebelum ini. Nggak pernah Nabi tiba-tiba amin, amin. Habis berdoa memang, ya, dalam Al-Fatihah memang kami mendengar, tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, Nabi kemudian amin. Karena para sahabat itu bertanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradoli. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam menampakkan diri kepadaku, kata Nabi. Ya. Kemudian Jibril itu mengatakan, Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Alangkah ruginya, alangkah jauhnya dari rahmat Allah orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni, dia tidak dapat pengampunan. Ya, alangkah ruginya. Terus Nabi bilang amin. Artinya Nabi menyetujui kalau orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dia nggak dapat pengampunan. Kata Jibril, alangkah ruginya, alangkah jauhnya dia dari kebaikan, dari rahmat Allah. Kata Nabi, amin. Dan Nabi mengaminkan itu. Kemudian kata Nabi, ketika aku naik ke yang kedua, Jibril berkata lagi, Bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Alangkah ruginya orang yang ketika engkau wahai Muhammad disebut namamu tapi dia tidak mengucapkan salawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi amin. Ini yang kedua, ya. Jadi orang yang ketika dengar nama Nabi disebut, ya, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengucapkan salawat, ya, baik diucapkan ataupun dalam hati, maka alangkah ruginya dia. Kata Nabi amin. Dan yang ketiganya adalah Jibril mengatakan, alangkah ruginya orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, dia bertemu ataupun berkesempatan hidup dengan kedua orang tuanya saat mereka lanjut usia, falam yudkhilahu jannah, tapi peluang dia bersama kedua orang tuanya itu tidak membuat dia masuk surga. Alangkah ruginya, kata Jibril. Ini 3 pelajaran di sini, ya. Semuanya sangat berharga, ya, pelajaran ini. Yang pertama yang kaitan dengan Ramadan, yang kedua adalah kaitan dengan salawat, yang ketiga adalah kaitannya dengan birrul walidain kita dengan orang tua. Kalau kita mendapati orang tua kita masih hidup di saat mereka usia senja, ya, dan kita tidak berhasil berbakti kepada mereka sehingga kita masuk surga, itu peluang, ya, ketika kita masih ada orang tua kita
waktu pada mereka sehingga kita masuki. Tapi yang ada kaitan dengan agenda kita hari ini adalah tentang Ramadan. Ya, jadi selain kan Ramadan itu adalah awalnya rahmah, kemudian tengah-tengahnya maghfirah. Di hari di bagian berikutnya adalah hukum minanna, dibebaskannya orang dari neraka. Jadi kita harus kejar ini maghfirah ini. Kalau kita tidak berhasil mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan, maka alangkah rugi. Nah, kemudian di hadis lain ya, di situ ada panggilan, wahai pencari kebaikan, buatlah kebaikan. Wahai pencari keburukan, ya kurangilah keburukan kamu di bulan Ramadan. Itu tidak lain tidak bukan adalah agar Ramadan itu menjadi optimal, agar orang-orang yang suka berbuat dosa itu mendapat maghfirah, karena dia mengerem dan mengurangi maksiatnya di bulan Ramadan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik, yang paling optimal. Ya. Langkah-langkahnya ada 3 ya. Kalau kita mau mengadakan festival misalnya, itu pasti persiapannya paling tidak ada tiga tahap. Planning, ya, untuk mengadakan acara itu biar bagus, acaranya apa aja gitu ya. Apa yang kita buat, siapa yang kita undang gitu kan, biayanya berapa, itu kan planning itu harus matang. Kemudian ketika pelaksanaan, yang harus betul-betul baik. Dan sesudahnya apa? Evaluasi. Ya. Sama juga berkaitan dengan Ramadan, ya, Nabi juga sebelum Ramadan sudah persiapan. Kata Aisyah, aku tidak melihat Nabi puasa ya, lebih banyak di bulan tersebut. Ya, maksudnya selain bulan Syaban. Bulan Syaban itu adalah bulan sebelum Ramadan. Sekarang kita di bulan Syaban. Nabi itu paling banyak puasanya di bulan Syaban. Ya, bahkan hampir sebulan gitu. Kenapa? Karena ini persiapan menghadapi bulan Ramadan. Agar apa? Saat bulan Ramadan kita sudah siap warming up. Ya. Orang mau balapan lari juga ya. Siapa tuh yang paling jago tuh yang ada jadi influencer ini? Usain Bolt. Usain Bolt ya. Itu katanya petir artinya. Halilintar katanya. Dia pun kan kayak gitu ya. Dia sebelum lari dia nggak mungkin dia nggak persiapan. Dia harus warming up dulu. Kalau nggak bisa keram atau kejang-kejang maksudnya. Dan ketika sudah lari kan dia nggak langsung ngerem ya. Tetap berhenti nggak bisa, dia akan jatuh tuh ya. Dia pasti akan setelah sampai finish itu dia akan masih lari terus. Ya, sampai pelan-pelan ya. Kemudian baru lagi jalan. Ya. Sama juga Ramadan seperti itu. Sebelumnya kita warming up ya, dengan banyak amal saleh ya, terutama puasa ya, sampai melakukan haji. Kita ada kesempatan ini, masih ada berapa hari, 7 hari ya, minggu ya. Mungkin kalau Senin Kamisnya misalnya Saum Daud, Saum Ayam Nabi yang kita bisa komunikasi. Kemudian juga zikir-zikir, tilawah yang kita naikkan gitu ya. Kalau biasa sehari sehalaman ya, kita jadi halaman, sehari itu bisa kan jadi 2 juz misalnya. Kemudian ketika Ramadan ya, ketika Ramadan tentu kita harus optimalkan ya. Dan setelah itu sesudahnya Nabi mengajarkan pada kita agar kita melaksanakan saum sunnah ya. Ada saum Sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal ya. Ini kalau ibarat lari itu dia nggak langsung ngerem berhenti, begitu hari raya Idul Fitri udah balas dendam nggak mau puasa lagi setahun penuh gitu. Nah, itu salah gitu ya. Jadi begitu selesai bulan Ramadan ya, Nabi mengajarkan 6 hari puasa Syawal ya, supaya pendinginan lah, kalau hari itu kan ada pendinginan. Nah, yang kita mau fokuskan sekarang ini adalah tengah-tengahnya itu, bulan Ramadannya itu kita mau optimalkan seperti apa. Untuk menghadapi Ramadan ini ya, kita harus menarik alam sadar kita, alam bawah sadar kita agar kita sadar ya, tentang amalan apa yang kita mau lakukan di bulan Ramadan. Amalan-amalan ini bukan amalan asing, amalan yang selama ini kita juga
kadang-kadang karena kita asiknya dalam setahun itu dengan kegiatan duniawi, maka sering amalan-amalan ini kita lupa. Malah kita sering salah fokus. Ya, salah fokus. Nah, seperti tadi saya katakan, orang fokusnya bukan ke Ramadannya, fokusnya ke hari rayanya. Mikirin mau tukar baju warna apa nih buat tahun ini, mau tema apa nih seragamnya gitu, mau tema pink, mau tema blue atau apa gitu deh. Ya, itu salah fokus namanya. Ya, maka agar jangan salah fokus, kita harus tahu amalan terbaik di dalam Ramadan itu yang harus kita optimalkan itu apa. Ada setidaknya 7 amalan utama ya di bulan Ramadan. Yang mana amalan-amalan ini Nabi melakukannya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan Nabi meningkatkannya, ya, mempertingkatkannya. Yang pertama, ya, adalah puasa itu sendiri. Ya. Puasa ini ya, memang membuat kita berontak, ya, ada fase gitu, kita nggak makan, nggak minum, gitu. Tapi itulah amalan utama di bulan Ramadan. Ya. Dan kita harus tahu bahwa puasa kita ini bukan semata-mata karena tradisi, bukan semata-mata karena orang lain puasa. Tapi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa puasa kita itu adalah karena iman dan ihtisaban. Karena kita beriman dan kita mengharapkan pahala dari puasa itu. Ya. Nabi sendiri kan mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dia iman, ya, bukan karena dia pengen kurus, tapi karena iman, ya, dan mengharap pahala dari Allah, ya, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya, untuk diampuni dosa yang telah lalu itu, maka puasanya harus imanan dan ihtisaban. Ini hadis ini bisa jadi ini ya, bisa jadi jawaban untuk orang-orang sufi ya. Orang sufi itu kan kalau sudah tahap tertentu sudah nggak ngarepin lagi pahala gitu. Ya, kalau masih ngarepin pahala udah itu belum betul itu katanya. Ya. Tapi ternyata di hadis ini diajarkan kita ihtisaban, mengharap. Ya. Kalau orang masih mengharap surga, itu belum level yang tinggi tuh mereka. Tapi kita ikut keyakinan saja kan, Allah bisa menjadikan surga gitu kan, apa tuh mengiring dengan kenikmatan gitu ya. Tapi ada sufi yang sangat tapi seperti Rabi Al-Adawiyah ya. Di doanya tuh yang terkenal dia bilang, "Ya Allah, kalau ibadah ini karena mengharapkan surga, maka harapkan aku dari surga. Dan kalau aku meninggalkan maksiat itu karena takut ke neraka, maka masukkan aku ke neraka." Itu kondisi yang tinggi. Ya. Tapi saya kira kalau kita mengikut hadis-hadis, nggak ada masalah kita takut neraka. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita meninggalkan dosa, nggak ada masalah kita mengharapkan surga, mengharapkan pahala ketika kita melakukan amal saleh. Karena di situ juga masalah Ramadan iman dan ihtisaban. Ini selalu mengatakan iman dan dzambi. Kemudian ketika kita puasa, kita harus ingat seperti tadi saya sampaikan dalam pembukaan, bahwa ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi kita puasanya bukan hanya dari makan dan minum saja. Kita juga harus puasa, harus ngerem dari kebiasaan kita yang buruk, misalnya ngerumpi, ngegosip, mengucapkan perkataan buruk. Puasa juga dari hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran, membaca, bukan. Karena ini juga bisa menggugurkan pahala puasa. Kalau yang kita dengar itu adalah gosip,
apalagi gibah tentang orang lain ya, kita nggak ngucapin gibahnya itu, tapi kita dengerin gitu ya, mengaminkan gibahnya ya. Oh iya benar tuh ya. Nah ini bisa menggugurkan pahala puasa. Kemudian juga dari penglihatan ya, kita harus pilih. Kalau mungkin sepanjang tahun ya kita sering berlibur dengan sesuatu yang yang menyenangkan kita ya. Film-film misalnya kita rem ya, kita alihkan penglihatan kita ke Quran ya. Jadi kita rem, kita puasa dari penglihatan-penglihatan yang mungkin meskipun halal ya, kadang-kadang ada hal-hal yang tanpa sengaja karena berlebihan kehalang itu jadi syubhat ya. Mungkin acaranya biasa aja nih, tapi kadang-kadang ada acara-acara yang sebenarnya dari segi syar'i lihat itu telah buang-buang waktu atau bahkan nyerempet-nyerempet ke dosa ya. Mungkin ada aurat lewat ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, tiba-tiba ada orang putih, orang bule gitu ya, perempuan datang ke sini pakai bikini doang masuk ke sini gitu, marah-marah gitu pasti kan, ini nggak sopan terang aja ini ya kan ya. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa terganggu ketika mereka lewat masuk ke kamar kita lewat TV ya kan, di TV orang tergeledak segala macam gitu, kita biasa aja ya. Ini hal-hal ini berkaitan dengan penglihatan di bulan Ramadan sebisa mungkin ya, kita kurangi untuk melihat hal-hal yang menyerempet maksiat. Kemudian juga lisan ya. Jadi secara spesifik Nabi menyebutkan qaul zur ya. Qaul zur itu dalam arti bersaksi palsu. Jadi mari kita puasakan juga selain puasa dari makan dan minum, kita puasa. Seolah-olahnya membenarkan yang lebih dari ini. Kenapa? Karena itu adalah dimunculkan oleh sahabat ya. Di zaman Khulafaur Rasyidin ya. Itu di zaman Utsman kalau nggak salah, itu sholat malamnya diperbanyak ya. Kenapa? Karena sholat malam Nabi meskipun cuma 11 ya, tapi panjang gitu ya. 11 rakaat mungkin 4 jam ya. Memang 11 rakaat tapi mungkin 4 jam ya. Nah, ada inisiatif dari salah seorang Khulafaur Rasyidin itu supaya nggak capek, nggak lelah ya. Mungkin waktunya, durasinya sama tapi rakaatnya diperbanyak sehingga banyak salam ya. Maka muncullah istilah tarawih gitu. Istirahat setiap salam ya. Dan apa yang dicetuskan oleh Khulafaur Rasyidin kan Nabi sendiri ini memberikan semacam pembolehan untuk ikut mereka, menganjurkan untuk ikut mereka ya. Dalam satu hadis Nabi menyuruh alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, pegang teguhlah sunnahku ya, dan sunnah Khulafaur Rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya. Jadi apa yang dilakukan Khulafaur Rasyidin itu Nabi, maka jangan sampai ada sengketaan dalam masalah ini. Jadi memang betul bahwa Nabi tidak lebih dari 11 kata Aisyah ya. Nah, tapi sholat Nabi itu panjang. Sekarang yang terjadi ya, orang yang sholat 23 itu lebih cepat dari yang 11 gitu ya. Itu ekspres gitu. Ya. Nanti kita lihat kualitas sholat. Jangan disebutkan jumlah rakaat. Nah ini amalan utama di bulan Ramadan, sholat tarawih. Dan sebenarnya tradisi ataupun
kebiasaan sholat taraweh yang 1 bulan penuh, ya itu datang di zaman Umar. Ya. Kalau di zaman Nabi, justru Nabi itu 3 malam aja. Ya. Bukan, Nabi kan di bulan Ramadan melakukan sholat taraweh sendirian kan aja. Sahabat ini kan orang-orangnya antusias sekali dengan amalan-amalan sholat. Begitu lihat Nabi sholat di masjid itu, di Masjid Nabawi ya, ikut dia. Besoknya sholat lagi, dan kemungkinan secara viral ya, secara viral dikasih tahu yang lain dari mulut ke mulut, datang lebih ramai. Ya. Malam ketiganya ketika Nabi sholat makin ramai. Ya. Malam berikutnya Nabi diam. Ya, mungkin bukan diam, Nabi nggak keluar, mungkin salah satu dulu. Sampai di riwayat ada disebutkan sahabat lempar batu. Kan pintu rumah Nabi itu kan dempet dengan Masjid Nabawi ya. Dilempar gitu, pintu jendela atau pintu itu. Dia keluar gitu. Nggak keluar gitu. Dan Nabi memang tidak keluar setelah itu untuk sholat taraweh. Kenapa? Karena Nabi itu seorang yang sangat lembut, sangat rahim, sangat dikasih sayang dengan umatnya. Nabi khawatir kalau Nabi melakukan sebulan penuh itu akan jadi beban untuk umatnya. Ya, maka Nabi tidak melakukan itu. Di zaman Umar bin Khattab, sahabat itu kalau sudah bulan Ramadan mereka sholat tarawih sendiri. Ya, ada 2 orang di situ, ada 1 orang di sana. Kata Umar, alangkah baiknya kalau ini disatukan, di belakang 1 imam. Ya, sampai Umar bin Khattab berkomentar ya, ini kan nggak pernah dibuat nih berjamaah dalam di bawah belakang 1 imam secara terus menerus. Kata Umar, ini macam bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah itu ini katanya. Ya, ini bid'ah dari segi bahasa tambahan, ya, bukan dari segi istilah, karena segi istilah bid'ah nggak boleh dalam ya. Jadi sebaik-baik bid'ah itu ini katanya. Ya. Tapi sebenarnya bukan bidah karena sudah ada contohnya. Nabi kan ada mencontohkan. Artinya tidak melarang ketika Nabi sholat dan sahabat itu kan melarang. Tapi sudah ada contoh sebenarnya ini bukan bidah dalam arti sebenarnya. Ya meskipun Umar mengatakan bidah ini masih bidah aturan. Nah ini nih yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan, sholat taraweh. Ya. Kita manfaatkanlah peluang ya untuk kita melakukan sholat sunnah taraweh ini. Di hadis lain ada Aisyah mengatakan jangan tinggalkan sholat malam karena sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah maka beliau sholat dengan duduk. Jadi sholat malam secara umum. Ya, ini anjuran pada kita semua, bukan cuma tarawih sholat malam. Ya, tapi kan sholat malam berat. Karena biasanya kita sholat malam itu ya habis tidur gitu kan, mungkin habis tadi kerja capek dan sendirian, nggak ada teman. Itu lebih berat secara psikologis. Coba bapak-bapak ya, kalau misalnya ada keputusan Ramadan tahun ini semua umat Islam tidak wajib puasa, cuma bapak-bapak aja sendirian yang harus puasa. Gimana rasanya? Kalau orang lain makan semua, kita puasa sendirian. Kan berat itu. Ya. Orang lain nggak ada yang taraweh, habis isya pulang ke rumah makan malam, kita habis sholat isya sholat sendirian taraweh. Kan berat. Ya. Tapi karena di bulan Ramadan sholat taraweh berjamaah itu jadi ringan. Coba bandingkan sendiri. Ya. Coba malam ini nanti habis sholat isya taraweh sendirian. Ya, seminggu aja itu rasanya berat. Beda kalau rame-rame. Ya. Dan ini adanya di bulan Ramadan gitu. Manfaatkan peluang ini. Ya, mumpung kita merasa ringan, mumpung banyak teman, ya, penuhi dengan tarawih itu. Ya. Oke, jadikan salat tarawih kita sebagai rutinitas di bulan Ramadan. Oke, ini nggak pakai ini ya? Kedengeran dah. Tadi nggak ada suara. Iya. Aduh. Oke. Pantesan tadi assalamualaikum 2 kali kok nggak ada yang jawab di sana. Nggak nyampe rupanya. Oke,
Yang ketiga, sedekah ya, amalan utama. Kalau kita lihat di hadis-hadis ya, Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan. Ya, bahkan kepada orang yang menyakitinya sekalipun. Ya. Salah satunya misalnya ada kisah orang Arab kampung, orang Arab Baduy itu melihat selendang Nabi begitu bagus gitu kan, ditarik, dia mau gitu selendang itu. Ya, disedekahkan aja gitu. Udah sahabat udah mau ini aja, marah aja gitu kan. Ya, nggak sopan amat gitu dengan Nabi nih, orang kampung nih. Ya, tapi karena orang Arab itu minta selendang itu ya, Nabi kasih. Sedekahnya Nabi seperti itu gitu. Ya, kemudian kisah orang yang nenek-nenek tua yang mencaci maki Nabi itu kan ya. Setiap hari dia caci maki orang nenek-nenek Yahudi itu. Buta. Nabi suapin gitu setiap pagi. Ya, roti dicelupin ke susu gitu kan sampai lembut. Ya. Sampai ketika digantikan oleh Abu Bakar, dia perasan si nenek ini kok lain gitu. Cara ngasihnya ini pasti bukan orang yang kemarin gitu. Ya. Nah, ini bukti bahwa Nabi itu begitu dermawan, bahkan pada orang yang mencacinya. Ya. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Sampai digambarkan di hadis itu Nabi itu dalam kedermawanan itu di bulan Ramadan karihil mursalah. Ya, seperti angin yang ditiupkan gitu. Ya. Sangat dermawan. Ya, nah, maka kita pun juga kalau kita biasa mungkin di bulan biasa kita bersedekah ya, di bulan Ramadan kita tingkatkan. Mungkin kuantitasnya, mungkin kualitasnya. Ya. Barangkali kalau di luar bulan Ramadan ya, kalau kita sedekah ke masjid misalnya atau ke orang yang membutuhkan, kita keluarkan yang warna biru ya. Mungkin kita keluarkan yang warna merah di bulan Ramadan atau yang warna hijau gitu, naik sedikit. Ya. Itu dari segi kualitas, nilainya lebih tinggi, naik. Ataupun kuantitas. Kalau di luar bulan Ramadan kita mungkin seminggu sekali. Kalau pas Jumatan aja gitu kan, karena ada kotak lewat masuk gitu. Ya. Di bulan Ramadan nggak usah nunggu kotak lewat, kita cari kotak itu. Di mana? Ya, masukin. Ya, itu secara kuantitas ya. Kalau saya seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali misalnya, seminggu 3 kali. Ya. Kemudian juga penyalurannya. Nah, ini ada yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Penyalurannya dalam bentuk ini, memberi makan orang miskin atau orang yang kurang mampu ya di bulan Ramadan. Karena sebenarnya di bulan Ramadan ini selain juga ibadah, di situ ada hikmah juga ya. Hikmah agar kita mempunyai rasa empati, menajamkan rasa empati kita terhadap orang miskin ya, ataupun yang kurang mampu ya. Karena kalau kita sadar, kalau kita perhatikan, kita ini puasa laparnya dari pagi sampai maghrib aja gitu. Ada orang yang laparnya itu seharian sampai malam, bahkan terus setiap hari sering lapar ya, orang yang miskin ya. Sampai ada kisah di zaman siapa ya, saya lupa. Yang jelas ada seorang imam besar ya, yang dia itu berbuka ya, dia masak, si orang ini dia masak sampai kecium baunya ke tetangganya, dan tetangganya itu seorang imam besar, saya lupa namanya. Kemudian si imam itu menegur, kok kamu nggak bagi-bagi gitu. Kan Nabi kan menganjurkan kalau masak, apalagi kecium wanginya itu bagilah ke tetangga gitu. Nabi menganjurkan untuk perbanyak kuahnya. Ya, dan share dengan tetangga ya, bukan share airnya aja gitu, dengan isinya juga gitu ya. Nah, ini tiba-tiba ada orang masak wangi enak gitu tapi nggak bagi-bagi, sampai si imam itu nanya gitu ya, kok nggak bagi-bagi? Dia bilang, ya wahai imam, saya masak sesuatu yang buat saya halal tapi buat anda haram. Apa yang dimasak? Rupanya bangkai keledai atau bagal gitu ya, karena saking nggak dapatnya makanan. Untuk saya jadi halal karena apa? Karena saya udah nggak dapat makanan apa-apa lagi gitu. Sampai imam itu nangis ya, dia nggak sadar bahwa di sebelahnya itu ada orang yang miskin ya. Ini berarti dia nggak perhatian dengan tetangga gitu, si imam ini sedihnya itu ya. Bahkan Imam Syafi'i itu
kalau ada orang sampai minta sesuatu ke dia, itu dia akan mencaci dirinya, akan merasa sangat sedih. Kenapa? Karena dia nggak sampai tahu bahwa orang itu sedang memerlukan. Kok bisa saya sampai nggak tahu orang itu nggak sedang memerlukan, sampai dia memberanikan diri minta ke saya gitu. Ya, itu empati yang sangat tinggi, Imam Syafi'i. Ya, nah di bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya juga adalah menanamkan empati. Gimana sih rasanya lapar itu gitu? Ya, kok ternyata nggak enak lapar itu gitu. Ya, maka di bulan Ramadan, ya, kita salurkan empati kita dalam bentuk memberi makan orang miskin ataupun yang kurang mampu. Ya. Kemudian juga bisa kita bersedekah dalam bentuk memberi buka bagi orang yang berpuasa. Ya. Ini mungkin untuk orang-orang manajemen ya, terutama dalam bisnis ini bisa dijadikan pelajaran ini. Karena Islam itu mengajarkan sesuatu yang strategis, sesuatu yang multiple value gitu. Pekerjaan sedikit tapi nilainya berlipat-lipat. Ya, gimana ini? Kita puasa kita dapat pahala kita aja gitu. Ya kan? Kalau kita pengen lebih, ya, puasa Ramadan pengen dapat pahala lebih dari 30 hari ya nggak bisa gitu. Orang Ramadan cuma 30 hari. Ya, tapi ternyata bisa untuk dapatkan pahalanya dengan cara memberi makan orang yang puasa. Ya. Karena kata Nabi, orang yang memberi makan orang puasa itu ya, man fatara shaiman kana la mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Ya, ini hadisnya sahih. Barang siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seumpama orang yang puasa itu. Tidak dikurangi sedikit pun dari puasa orang itu. Ya. Jadi kalau kita mau dapat pahala 30 hari ya kasih makan 30 orang. Dapat semua tuh. Ya, apalagi kalau misalnya ada yang ikhlas. Luar biasa ikhlasnya, pahalanya banyak banget, dapat tuh sama dengan pahala itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang puasa tapi dia misalnya nggak dapat pahala apa-apa, insya Allah kita dapat pahala sedekahnya tetap. Ya. Seperti tadi kan ada orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kan. Ya, nggak ada masalah gitu. Biarpun dia misalnya mencaci maki orang lain, orang puasanya itu sehingga hilang pahala itunya, nggak ada masalah, bagi aja kita buka puasa. Ya. Jadi itu salah satu bentuk bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat adalah membaca dan tadabbur Al-Quran. Ini amal-amal utama di bulan Ramadan. Mari kita optimalkan ini. Ya. Prinsipnya sebenarnya adalah meningkatkan interaksi kita dengan Quran. Ada ulama-ulama itu seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan selalu mengisi taklim karena seorang ulama ya, seorang alim. Begitu masuk Ramadan dia tinggalkan ngajar itu. Taklim itu dia tinggalkan. Dia fokus baca Quran. Sampai di satu riwayat itu dia menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan sampai 60 kali. Ya. 60 kali berarti sehari hatam 2 kali. Ya. Siang dia baca mungkin ya, sambil itikaf di masjid, malamnya dibaca dalam qiyamnya gitu. Ya, sampai seperti itu gitu. Ya. Dan ada juga orang yang seorang tokoh juga ya, salafus saleh, ketika masuk bulan Ramadan itu dia tinggalkan bisnisnya, fokus dengan Quran, dia baca Quran. Ya, jadi konsepnya adalah meningkatkan intensitas kita dengan Quran. Ya, baik dalam bentuk bacaan, seperti Nabi kan melebihkan bacaannya di bulan Ramadan. Ya, dan bahkan Jibril datang bertadarus dengan Nabi SAW. Ya, kalau kita jangan mengharap lah ya. Jibril datang ke kita, siapalah kita gitu. Ya. Dan jadi kalau yang biasa mungkin 1 halaman sehari, tingkatkan di bulan Ramadan jadi 2 halaman. Yang biasa 1 juz sehari, tingkatkan jadi 2 juz sehari.
Yang biasa cuma baca Quran aja di hari biasa, tingkatkan menjadi tadabbur Quran, berusaha memahaminya. Ya, kita naikkanlah gitu intensitasnya. Ya, karena Nabi juga seperti itu, gitu. Kenapa kita perlu meningkatkan intensitas kita dengan Al-Qur'an, ya? Karena Ramadan itu sendiri itu menjadi bulan mulia, ya. Karena ada banyak perkara mulia di situ. Selain ada Lailatul Qadar juga diturunkannya Quran di situ. Ya. Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka waktu yang ketepatan turun di situ Al-Qur'an menjadi waktu yang luar biasa. Waktu yang spesial. Ya. Soekarno adalah orang yang luar biasa. Maka hari kelahirannya adalah hari yang luar biasa. Tempat kelahirannya tempat yang luar biasa. Ya, di mana lahirnya? Ya? Tergantung ya. Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Jadi bulan Ramadan karena Quran itu adalah sesuatu yang istimewa yang membawa petunjuk pada manusia yang sesat ketika itu, ya. Sehingga mereka terselamatkan dari jurang neraka, terselamatkan dari perilaku-perilaku jahat gitu kan, terselamatkan dari kesesatan-kesesatan menyembah berhala-berhala itu gitu kan. Maka Quran itu menjadi sesuatu yang istimewa. Waktu turunnya itu jadi waktu yang istimewa gitu. Ya, karena Qurannya istimewa. Nah, bulan turunnya Quran jadi bulan yang istimewa. Ya, yaitu di bulan Ramadan ya, di Al-Baqarah itu kan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka alangkah munasabahnya kalau di bulan Ramadan kita dekat-dekat dengan Quran. Ya, seolah-olah kita memperingati hari istimewa itu, memperingati bulan istimewa itu gitu. Ya. Yaitu dengan mendekati Al-Qur'an. Oke, kemudian nah itu tadi konsepnya adalah meningkatkan ya. Kalau bisa yang biasa membaca tingkatkan, bukan cuma sekedar membaca ya, bukan cuma sekedar mengejar target khatam Al-Quran, tapi juga diiringi dengan upaya mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh. Ya, tadabbur. Ya, yang udah belajar terjemah, tingkatkan dengan tadabbur gitu kan. Yang belum belajar terjemah, belajar terjemah Quran. Ya. Yang udah tadabbur, tingkatkan dengan mungkin mengajarkan. Yang sudah sampai ke tahap bisa memahami Quran, ya, sampai ke tingkatkan dengan mengamalkan. Ya, karena banyak hal-hal yang kita mungkin belum amalkan dalam Quran itu. Ya, kalau perintah aqimus shalah dalam Quran itu biasa kita udah mengamalkannya kan. Ya, wa atuz zakah misalnya kan. Itu mungkin udah biasa di bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri kita amalkan. Tapi contoh misalnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu sanggup memberikan apa yang kamu cintai, kamu sukai. Sudahkah kita bisa mengamalkan ini gitu? Ya, carilah dalam Quran perintah-perintah amalan-amalan yang lain yang mungkin kita belum pernah mengamalkannya. Ya. Jadi kita tingkatkan amal kita ya, untuk yang sudah mampu mentadabburi Quran, maka tingkatkanlah amalnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kelima amal utama dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf. Ya. I'tikaf ini kan sebenarnya secara definisinya berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Artinya di luar bulan Ramadan kita bisa juga i'tikaf. Ya, diam di masjid niatkan i'tikaf. Ya, itu jadi i'tikaf lah, jadi dapat pahala gitu. Ya. Hanya bedanya kalau di bulan Ramadan menjadi spesial karena Nabi melakukan khusus. Malam 21 sampai tamat Ramadan, i'tikaf di masjid. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat itu membuatkan tenda di masjid untuk istrinya. Ya. Jangan bayangkan masjid sekarang masjid zaman Nabi kayak gini gitu kan. Terang gitu kan. Malam hari pun terang gitu. Ya dulu alasnya aja pasir. Mungkin lampunya pun dari api gitu kan. Ya, kalau kita ngajak istri-istri kita ke masjid yang gelap kayak gitu, alasnya juga tanah, ya wajar lah kalau kita bikinkan tenda gitu. Ya, nah kalau sekarang mungkin udah nggak perlu tenda lagi,
Ya, nggak usah bawa tenda ke masjid. Cukup sleeping bag aja mungkin. Ya. Nah itu, karena Nabi melakukan i'tikaf secara spesial di bulan Ramadan, maka ini menjadi amalan yang utama di bulan Ramadan. Dan bahkan Nabi digambarkan oleh istri-istrinya itu sampai mengencangkan sarung, ya, mengencangkan ikat pinggang gitu. Ya, di 10 malam yang akhir itu untuk melakukan i'tikaf. Ya. Nah, bagi kita yang belum mampu i'tikaf mengikut cara Nabi, ya, ada kaidah dalam usul fikih itu, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, sesuatu yang kita nggak bisa peroleh semuanya karena alasan tertentu, jangan tinggalkan semua gitu. Mentang-mentang saya nggak bisa kayak Nabi. Ya udahlah, karena takut nggak sama dengan Nabi, ya nggak usah i'tikaf sekalian. Nah, jangan kayak gitu. Ya, tak ada rotan akar pun jadi gitu. Ya, tak ada akar, kalau nggak ada akar apa? Ya, cari yang lain gitu kan. Intinya adalah kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, ya lakukan sebagiannya. Ya. Nah, bagi kita yang nggak bisa i'tikaf seperti Nabi, ya mungkin kita bisa i'tikaf separuh malam misalnya, sore atau habis tarawih kita tinggal di masjid sampai subuh misalnya. Subuh pulang ke rumah, siap-siap kerja dulu. Ya, nanti malamnya habis buka tarawih i'tikaf lagi. Bisa seperti itu gitu. Ya. Oke. Salah satu hikmah dari i'tikaf ini, ya, dianjurkan i'tikaf di 10 hari terakhir adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidur sekalipun karena niatnya i'tikaf, maka kita tidur dalam keadaan beribadah. Kita takut kalau gitu ya, ketika Lailatul Qadar datang itu, kalau tidur di rumah kita nggak lagi ibadah gitu. Ya, tapi kalau lagi di masjid memang lagi i'tikaf gitu. Tidurnya pun tidur dalam rangka i'tikaf. Malam Lailatul Qadar datang tanpa kita sadari, alhamdulillah gitu kan. Kita sedang beribadah. Maka bernilailah ibadah yang lebih dari 1000 bulan. Ya. Apalagi kalau misalnya ketika malam itu kita ke tengah qiyamul lail. Ya, tengah tarawih misalnya. Ya, ataupun tengah baca Quran. Ya. Maka itu akan lebih lagi kualitas Lailatul Qadarnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar itu? Ini ada hadis dari Nabi kan, barang siapa yang qiyam salat pada malam Lailatul Qadar didasari iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Problemnya adalah kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Ya kan? Nabi menganjurkan agar carilah di malam-malam yang akhir, malam-malam yang ganjil. Dulu ya ada dalam riwayat itu, sebenarnya Nabi itu udah tahu kapan Lailatul Qadar itu. Ya, dan Nabi udah mau ngasih tahu. Ya. Datang kepada sahabat mau ngasih tahu malam Lailatul Qadar itu malam segini gitu, mau ngasih tahu. Tiba-tiba ada sahabat bertengkar. Ya, mungkin bertengkar mulut atau apa gitu. Sampai Nabi terganggu ya. Mungkin Nabi melerai dulu ya. Akhirnya lupa gitu. Habis melerai itu lupa kapan gitu. Ya, tapi ini jadi hikmah bagi kita. Ya, seandainya Nabi tidak dilupakan dan kita tahu secara spesifik malamnya, pasti kita akan malas ibadah kecuali pada malam itu. Ya, alah setahun itu kan berapa hari aja. Ya, setahun itu cuma 12 bulan, bisa impas itu dengan 1000 bulan. Ya, jadi udah cukup hidup. Bahkan surplus kan, ya, cukup ibadah aja pada malam Lailatul Qadar itu gitu. Ya. Jadi tidak mustahil muncul orang-orang yang bermentaliti seperti itu gitu. Nah, dengan tidak diketahuinya secara pasti malam Lailatul Qadar, ya, maka kita bisa menghidupkan ataupun kaum muslimin jadi menghidupkan setiap malam. Ya, kita carilah di malam-malam yang ganjil, ya, dengan beritikaf. Ya, kalau nggak bisa itikaf tiap hari, carilah malam yang ganjil, malam 21,
malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Ya. Dan di negeri kita lebih bagus lagi kayaknya. Masalahnya apa? Masalahnya malam yang kita sangka ganjil itu jangan-jangan nggak ganjil. Nah, beda gitu. Ya, maka untuk berjaga-jaganya untuk di kita nggak cuma 21 aja, besoknya juga gitu. Ya, karena siapa tahu yang kemarin ini sebenarnya genap gitu kan. Ya. Ini salah satu hikmah bahwa Lailatul Qadar itu nggak diketahui kapan waktunya. Ya. Nah ini kemungkinan besarnya memang di malam ke-27-nya, kemungkinan besarnya. Tapi saya pernah baca beberapa hadis di Sahih Muslim ya, itu pengalaman sahabat melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, karena kata Nabi di hadis itu ya, salah satu tanda Lailatul Qadar itu adalah aku diperlihatkan bahwa aku sholat dalam keadaan basah gitu tanah itu. Artinya ada hujan. Ya, tanahnya kayak semi-semi berlumpur gitu. Pasirnya tuh kena hujan, agak becek. Ya. Dan ada beberapa sahabat yang membuat pengakuan. Di malam itu kami sholat dalam keadaan memang becek gitu. Dan ternyata lain-lain gitu. Ada yang sahabat buat pengakuan ternyata di malam 23 gitu. Ada yang lain di malam 27. Ya, jadi ada kemungkinan memang ya pindah-pindah gitu. Bisa jadi, nggak mustahil. Ya. Meskipun yang paling diduganya itu malam 27 kemungkinan besarnya. Ya, tapi tidak mustahil juga dia pindah-pindah gitu. Karena dilihat dari pengalaman sahabat berdasarkan ciri yang disebutkan oleh Nabi, lain-lain ternyata sahabat itu dapatnya, ya. Tapi bukan pada Ramadan yang sama ya. Kalau Ramadan yang sama ada lain-lain Lailatul Qadar berarti bukan satu malam aja dong. Ya, itu klaim aja berarti. Ini di Ramadan yang berlainan itu lain-lain ketemu tandanya itu. Ya. Dan salah satu tandanya juga yang disebutkan oleh Nabi itu pagi harinya itu matahari itu bersinar lembut. Ya, dia ada cahayanya tapi nggak panas. Ya. Ya, kalau kita logikakan barangkali karena ribuan malaikat turun kan? Ya. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Apa lagi? Pokoknya sampai hatta matla'il fajr, sampai turun fajar, terbit fajar itu. Ya. Turun sampai terbit fajar itu turun. Baliknya kapan? Nah, berarti udah terbit matahari pada balik lagi gitu. Ya, nah ketika baliknya itu mungkin barangkali ya sinar matahari terhalang oleh malaikat, ya, sehingga tidak panas. Wallahu alam. Ya. Oke, berikutnya apa lagi? Nah ini, bagaimana kita jika mendapat Lailatul Qadar berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan Nabi? Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk membacakan doa ini, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemberian maaf, maka ampunilah aku. Yang berikutnya amal utama adalah umroh. Ya, umroh. Kenapa? Ya karena fadilahnya besar. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji pahalanya. Ya, ini riwayat dari Bukhari dan Muslim ya, dari Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, ya, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji bersamaku. Bukan cuma haji sendirian. Ya, haji nggak ada yang sendirian ya, rame-rame ya. Tapi haji dengan Nabi gitu. Pahalanya umrah di bulan Ramadan itu. Ya. Kemudian peluangnya juga man hajja falam yarfus falam yafsuq ada kayaumin waladathu ummuhu. Ya. Maka diharapkan dengan berdasarkan hadis ini ya. Hadis ini menyebutkan barang siapa yang pergi haji, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang rafas.
Rafas itu kata-kata yang jorok, ya, kata-kata yang nyerempet, ya. Walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih, nggak ada dosa. Itu kalau haji beneran, ya kan, tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan. Diharapkan gitu dengan umrah di bulan Ramadan itu kita dapat pahala seperti haji itu gitu. Ya, dengan kita tidak meninggalkan rafas dan fusuk, ya. Kemudian kita umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pahalanya juga kita dapat. Kita kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Apalagi pahalanya bukan cuma pahala haji aja. Pahala haji dengan Nabi, dengan Rasulullah. Nah, lebih spesial. Oke. Nah, ini di hadis Bukhari Muslim yang tadi itu, ya. Oke, maka kesimpulannya adalah kita harus fokus kepada amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Jangan fokus kepada aksesoris. Ya. Kita mungkin alangkah baiknya kalau kita pergi tarawih itu dengan baju yang bagus. Tapi ingat, itu adalah aksesoris. Ya. Jangan sampai kita nyiapin baju, nyetrika sampai kelewat tarawihnya gitu. Ya. Begitu ke masjid tinggal witir. Alhamdulillah cuma witir aja gitu kan. Ya. Jangan sampai fokus dengan aksesoris, ya. Maka oleh karena itu untuk yang aksesoris ini sebaiknya kita siapkan, jangan mepet-mepet, ya. Bersihkan rumah sejak sebelum Ramadan datang, ya. Kemudian hiaslah rumah gitu, mungkin tulis ahlan wa sahlan Ramadan, ya. Nggak ada masalah, tradisi itu bagus gitu. Ya, kenapa? Karena mengingatkan kita dengan suasana Ramadan. Anak-anak kita dilibatkan apalagi. Ya, ayo bikin anak-anak hiasan, kertas digunting-gunting apa tempel-tempelin, beliin lampu hias-hias gitu, ya. Ya jangan yakini itu sebagai akidah aja gitu. Jangan yakini sebagai ibadah, jangan. Tapi sekedar menghidupkan suasana agar kita alam bawah sadar kita ditarik. Nih, kita udah mau datang Ramadan, kita sambut Ramadan sehingga kita lebih siap, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita siapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu datang. Ya, kebersihan rumah, keperluan pakaian, kalau bisa kita nyetok. Kita stok pakaian kita untuk taraweh. Ya, paling nggak sehari itu udah 2 digantung gitu. Baju kokonya, jubahnya atau apa gitu. Sehingga begitu habis buka, ya, masih belepotan sambal apa segala macam, tinggal buka aja, wudhu, langsung ganti masuk, pergi ke masjid. Nggak lama-lama. Ya, itu. Kemudian ada juga yang yang secara teknis bagus kita laksanakan untuk mengoptimalkan Ramadan kita, yaitu kita membuat planning. Ya, planning. Misalnya tilawah kita tilawah mau berapa kali hatam, kita planning. Kalau perlu kita bikinkan kertasnya gitu, ya. Bacaan Quran minggu ini misalnya, buat kolom-kolomnya. Ya, hari ini 5 halaman. Ya. Besok 10 halaman misalnya, tergantung targetnya. Kalau misalnya targetnya 1 juz, ya berarti harus 20 halaman. Ya, kalau kita punya contengannya, ya, ternyata hari ini misalnya cuma dapat 15 halaman, nah berarti kita masih punya hutang 5 halaman untuk 1 juz. Kapan kita mau lunasin? Misalnya, ya, sedekah minggu ini, ya, sedekah kemana kita listkan, panti asuhan mana gitu kan, ya. Kalau perlu kita ajak anak-anak sekalian gitu, kita libatkan untuk sedekah ini, kita latih. Ya, datang kalau kita ketemu dengan orang yang memang betul-betul memerlukan, ya, kasih uang itu melalui anak kita yang kasih misalnya. Ya, kita dapat pahala berganda-ganda di situ berarti. Ya, pahala bersedekah kepada orang yang memerlukan, pahala bersedekah di bulan Ramadan, pahala juga kita mendidik anak kita. Ya. Nah, jadi kita buat planning, ya, tilawahnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, ya. Umrahnya juga kalau di planning, ya, kita jadi nabung kan jadinya. Ya. Berapa tahun lagi kita bisa umrah gitu, ya, dengan nabung itu. Baik, itu barangkali beberapa hal yang kita bisa lakukan, ya, untuk kita menjadikan puasa kita ini, Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang optimal, ya. Itu saja barangkali, ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.